families and friends, which of course is also hard for your mental health. But also, if I go to actually the playing side, is facing with injuries, setbacks. Innalillahi. Semua menangis mendengar kabar duka ini. Di tengah euforia Ketum PSSI Erick Thohir dan Shin Tae-yong sedang membangun kekuatan sepak bola Indonesia. Innalillahi. Semua menangis mendengar kabar duka ini. Di tengah euforia Ketum PSSI Erick Thohir dan Shin Tae-yong sedang membangun kekuatan sepak bola Indonesia. Innalillahi, Martin Paes justru bernasib begini. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Mari kita bahas, teman-teman. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, ironi dalam karir Martin Paes, Zidane Cas belum teragendakan dan batal direkrut tim raksasa Eropa yaitu Empoli. Martin Vincent Paes adalah seorang penjaga gawang berusia 26 tahun asal Nijmegen, Belanda, yang kini telah menjadi warga negara Indonesia. Namun, karirnya bersama timnas Indonesia masih terombang-ambing dan terhambat oleh proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Proses perpindahan federasi ini harus melalui banding di FIFA dan kemungkinan besar harus dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Sayangnya, hingga saat ini, Court of Arbitration for Sport belum juga merilis agenda sidang untuk Martin Paes. Di tengah ketidakpastian mengenai kesempatannya membela timnas Indonesia, muncul rumor transfer terkait dirinya. Martin Paes, yang saat ini bermain untuk FC Dallas, batal mewujudkan mimpinya berkarir di Serie A Liga Italia bersama Empoli FC. Transfer ke Empoli batal karena kedua klub tidak mencapai kesepakatan. Menurut laman Transfermarkt, Empoli FC sebenarnya sudah mencapai kesepakatan personal dengan Martin Paes. Rencananya, penjaga gawang tersebut akan menjalani peminjaman selama 1 musim, dan jika performanya baik, terbuka opsi untuk kontrak permanen. Namun, FC Dallas menolak klausul tersebut. FC Dallas ngotot menginginkan kontrak permanen daripada peminjaman. Alhasil, Martin Paes hampir pasti akan menghabiskan musim 2023-2024 di FC Dallas, serta kemungkinan besar musim 2024-2025. Kabar terbaru menyebutkan Empoli akhirnya memilih kiper lain, dan sudah diperkenalkan oleh pihak klub. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Berikan satu kata motivasi untuk Martin Paes. Mari kita berdoa bersama. Semoga urusan Martin Paes segera selesai. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bagaimanapun caranya, Martin Paes harus bisa gabung timnas di ronde 3. Tiket Piala Dunia harga mati. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Bravo Paes, bravo ST, bravo Timnas, bravo PSSI. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Terkait proses perpindahan federasi di CAS maupun FIFA, anggota eksekutif komite PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan bahwa upaya perpindahan federasi masih terus dilakukan. PSSI telah mengirimkan pengacara terbaik yang memahami hukum olahraga internasional untuk melakukan banding di FIFA atau di CAS. Kita lagi berjuang nih sampai titik-titik tertentu. Ada namanya kalau ditolak di sini, kita dikasih waktu sekian lama mengadu ke sini, kata Arya Sinulinga. Ia menambahkan bahwa proses tersebut ditempuh secara paralel dan berkelanjutan. Jadi tim Pak Erick itu ada juga yang begitu. Ada tim lawyernya juga. Jadi semua kemungkinan-kemungkinan sudah dibahas dan dipertimbangkan secara hukum. Jelasnya, Arya berharap masyarakat memahami bahwa proses terkait Martin Paes masih terus berjalan. Hanya saja, langkah dan proses yang ditempuh tidak bisa dipublikasikan secara rinci karena ini adalah strategi hukum. Tapi kami kan gak sampaikan langkah-langkahnya, detailnya.
Namanya juga berjuang secara hukum, tuturnya diharapkan proses ini dapat segera tuntas sehingga Martin Paes dapat bergabung dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran penjaga gawang tersebut sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Ketidakpastian yang meliputi karir Martin Paes, baik dalam hal perpindahan federasi maupun transfer yang batal ke Empoli FC, tentu menjadi ironi tersendiri baginya. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Martin Paes memang penuh dengan ironi dan tantangan. Di satu sisi, ia telah memilih untuk menjadi warga negara Indonesia, menunjukkan komitmennya untuk membela timnas Indonesia. Namun, proses administrasi yang rumit dan memakan waktu lama dalam perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI menjadi penghalang yang signifikan. Keputusan FIFA dan kemungkinan keterlibatan CAS menambah lapisan komplikasi dalam perjalanan karirnya. Sementara itu, kegagalan transfer ke Empoli FC juga menjadi pukulan telak. Ini menunjukkan betapa kompleksnya negosiasi dalam dunia sepak bola, terutama ketika melibatkan klub dari liga yang berbeda. Keinginan Empoli untuk peminjaman dengan opsi kontrak permanen yang tidak disetujui oleh FC Dallas menunjukkan bahwa kepentingan bisnis dan strategi klub seringkali menjadi prioritas utama dibandingkan aspirasi individu pemain. Dari sudut pandang timnas Indonesia, kehadiran seorang penjaga gawang berpengalaman seperti Martin Paes tentu sangat diharapkan. Dengan kemampuan dan pengalaman internasionalnya, Paes bisa menjadi pilar penting di lini belakang timnas. Namun, masyarakat dan penggemar sepak bola Indonesia harus sabar dan mendukung proses yang sedang berjalan, meskipun terlihat lambat dan penuh ketidakpastian. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan bahwa karir seorang atlet tidak hanya ditentukan oleh keterampilan dan performa di lapangan, tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal seperti regulasi, administrasi, dan negosiasi antar klub. Bagi Martin Paes, ini adalah ujian kesabaran dan tekad, dan bagi timnas Indonesia, ini adalah pengingat akan pentingnya mendukung proses hukum dan administrasi untuk membawa talenta-talenta terbaik ke dalam tim. Martin Paes, perjalanan karirmu saat ini memang penuh dengan tantangan dan rintangan yang tampak tak berujung. Proses perpindahan federasi dan kegagalan transfer bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Namun, di balik setiap tantangan, terdapat peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Ingatlah bahwa keputusanmu untuk menjadi warga negara Indonesia dan hasratmu untuk membela timnas Indonesia adalah bukti nyata dari komitmen dan cinta terhadap sepak bola serta negara ini. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap perjuangan yang kamu lalui, adalah bagian dari perjalanan besar yang sedang kamu ukir. Kegagalan transfer ke Empoli mungkin terasa mengecewakan, tetapi percayalah bahwa kesempatan lain akan datang. Tetaplah berlatih dengan keras, terus tingkatkan kemampuanmu, dan tunjukkan dedikasi di setiap pertandingan. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka dengan kesempatan yang lebih besar. Proses administrasi yang panjang dan penuh ketidakpastian bisa jadi melelahkan, tetapi ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Tim PSSI dan para penggemar sepak bola Indonesia mendukungmu dan berharap yang terbaik untukmu. Jadikan dukungan ini sebagai semangat tambahan untuk terus maju. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan dan ketahananmu. Teruslah berjuang dengan kepala tegak dan hati yang teguh. Kamu telah mencapai banyak hal, dan perjalananmu masih panjang. Masa depan cerah menantimu, dan dengan kerja keras serta tekad, kamu akan mencapai impianmu untuk membela timnas Indonesia dan meraih kesuksesan di karirmu. Tetaplah bersemangat, Martin. Perjuanganmu adalah inspirasi bagi banyak orang. Jangan pernah menyerah, karena perjalanan hebat sedang menunggumu di depan. Bikin geger sepak bola Belanda. Kelvin Verdonk akui timnas Indonesia ada di grup berat. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Bek timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, menyadari bahwa skuad Garuda akan menghadapi tantangan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil melangkah ke babak ketiga, selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026. Untuk mencapai tujuan tersebut, timnas Indonesia perlu bekerja keras karena akan berada dalam grup yang terdiri dari tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina.
Verdonk mengakui bahwa lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia sangat tangguh, namun ia mengaku tidak sabar untuk segera bermain dan berjuang bersama timnas Indonesia. Grup ini menarik, namun sangat sulit bagi kami. Ada banyak tim bagus di dalamnya, ujar Verdonk. Akan ada banyak pertandingan menarik. Pertandingan pertama kami akan tandang ke Arab Saudi, kemudian laga kandang melawan Australia, jadi kami akan melakukan banyak perjalanan, tambahnya, seperti dikutip dari Forza NEC, untuk bisa lolos ke Piala Dunia melalui babak ketiga, timnas Indonesia harus finish di posisi 2 besar. Selain itu, ada juga peluang bagi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia melalui babak keempat. Syaratnya, timnas Indonesia harus finish di posisi 3, 4 dan berjuang lagi di babak keempat. Babak keempat menyediakan tiket lolos langsung untuk juara grup, sementara runner-up akan bersaing memperebutkan tiket playoff antar konfederasi. Lebih lanjut, langkah timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah pencapaian yang patut diapresiasi. Namun, perjalanan ke Piala Dunia tidak akan mudah. Grup yang berisi tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi adalah tantangan besar yang memerlukan persiapan matang dan strategi yang solid. Kehadiran Kelvin Verdonk dalam tim memberikan harapan baru, terutama dengan pengalamannya di kancah internasional. Komentar Verdonk yang menyebut grup ini menarik namun sulit menunjukkan kesadaran akan tantangan yang dihadapi, sekaligus semangat untuk berjuang, untuk meningkatkan peluang lolos, timnas Indonesia harus fokus pada setiap pertandingan, memanfaatkan keunggulan bermain di kandang, dan menjaga kebugaran pemain. Dukungan penuh dari masyarakat dan penggemar sepak bola Indonesia juga sangat penting untuk memberikan semangat tambahan bagi para pemain, secara keseluruhan, meski berat. Kesempatan ini adalah momen penting bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kemajuan dan potensi mereka di kancah internasional. Dengan kerja keras, disiplin, dan semangat juang tinggi, bukan tidak mungkin impian tampil di Piala Dunia 2026 bisa terwujud. Tentu, bagi timnas Indonesia, perjalanan menuju Piala Dunia 2026 adalah bukti ketangguhan dan semangat juang yang tak kenal lelah. Setiap tantangan yang dihadapi adalah peluang untuk menunjukkan potensi sejati dan menginspirasi jutaan penggemar sepak bola di tanah air. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju impian besar memerlukan tekad yang kuat dan komitmen yang tak tergoyahkan. Meski rintangan berat menghadang, percayalah bahwa dengan persiapan matang, kerja keras, dan kerja sama sebagai tim, segala hal yang sulit bisa diatasi. Pesan dari para pendukung setia dan bangsa Indonesia selalu menyertai. Semangat dan semakin dekatnya harapan untuk meraih kemenangan besar. Ayo teman-teman, mari kita bersama-sama menguatkan semangat untuk timnas Indonesia. Setiap tantangan adalah peluang untuk menunjukkan kekuatan sejati. Tetapkan visi jelas untuk mencapai Piala Dunia 2026 dan percayalah bahwa setiap langkah mendekatkan kita ke sana. Di balik setiap prestasi ada kerja keras yang tak terlihat. Latihan, persiapan mental, dan fokus pada detil-detil kecil akan membedakan antara yang baik dan yang luar biasa. Sepak bola bukan hanya tentang individu, tetapi tentang tim. Solidaritas di lapangan, dukungan dari para pendukung, dan kepercayaan satu sama lain adalah kunci kesuksesan. Seluruh bangsa Indonesia berada di belakang kalian. Dukungan dan semangat dari jutaan hati yang berdetak untuk Garuda akan memberikan kekuatan ekstra di setiap pertandingan. Piala Dunia adalah panggung terbesar di dunia. Dengan tekad yang bulat, mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Jadikan setiap momen sebagai langkah menuju sejarah bagi sepak bola Indonesia. Dengan semangat juang yang tiada henti, kita bisa bersama-sama meraih mimpi besar ini. Garuda tidak pernah berhenti terbang. Beredar kabar, Sintayong bicara soal peluang timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita bahas teman-teman. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, berbicara mengenai target dan peluang timnya di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menyebut peluang Jepang hingga Australia sebagai lawan yang berat. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman.
Timnas Indonesia dipastikan bergabung dalam grup yang dikenal sebagai grup neraka bersama Jepang, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan Australia. Media luar negeri menyebut grup ini sebagai grup neraka karena 3 dari 5 tim lainnya sudah sering tampil di Piala Dunia. Tim-tim tersebut adalah Jepang, Arab Saudi, dan Australia yang sudah beberapa kali tampil dalam ajang tersebut. Dalam 5 edisi terakhir, Jepang dan Australia tak pernah absen di Piala Dunia, sedangkan Arab Saudi kembali ke ajang ini dalam 2 edisi terakhir. Meski demikian, Arab Saudi tak bisa dianggap remeh, terutama setelah mereka mengejutkan dengan mengalahkan Argentina di penyisihan grup Piala Dunia 2022. Selain 3 tim tersebut, 2 tim lainnya, Cina dan Bahrain, juga tak bisa dianggap remeh. Mereka menempati peringkat lebih tinggi dari Timnas Indonesia. Bahrain saat ini berada di peringkat ke-80 dunia, sedangkan Cina di posisi ke-87 peringkat FIFA. Sementara itu, Timnas Indonesia berada di peringkat ke-133 dunia. Situasi ini membuat skuad Garuda tidak begitu diunggulkan di grup C ini. Dalam kesempatan berbicara dengan Shin Tae-yong, komedian Korea Selatan Lee Kyung-kyu melalui channel YouTube-nya bertanya kepada sang pelatih mengenai posisi Timnas Indonesia di grup C yang disebut-sebut sebagai grup neraka. Shin Tae-yong dengan percaya diri dan santai mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan hasil undian tersebut. Menurutnya, tim Merah Putih masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tidak menargetkan langsung lolos melalui peringkat 1 atau 2 klasemen grup C, karena juara dan runner-up grup ini akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, untuk posisi ketiga dan keempat masih memiliki peluang untuk mendapatkan tiket ke putaran final dengan bertanding lagi di putaran keempat kualifikasi nantinya. Oleh karena itu, Shin mengaku tak ada masalah dan justru melihat situasi ini dari sisi positif. Menurutnya, akan lebih bagus bagi tim-tim yang ada di grup ini untuk saling bersaing demi mengamankan tiket ke final. Menurut saya tidak masalah karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2 klasemen grup, ujar Shin Tae-yong seperti dikutip dari YouTube Lee Kyung-kyu, Jumat, 19 Juli 2024. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2, jadi ada situasi saling mengalahkan, itu akan bagus, ucapnya. Pelatih berusia 53 tahun tersebut mengatakan peluang terbesar untuk langsung lolos ke putaran final dan keluar sebagai juara dan runner-up grup adalah Jepang dan Australia. Ia menilai mereka adalah tim yang memiliki peluang besar dari grup C untuk lolos. Sementara bagi Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menekankan bahwa target skuad Garuda adalah menempati posisi ketiga atau keempat. Dengan begitu, Rizky Ridho dan kawan-kawan masih memiliki peluang mendapatkan tiket lolos ke putaran selanjutnya. Walaupun persaingan akan semakin ketat, Shin berharap tim Merah Putih bisa finish di posisi ketiga atau keempat grup C. Jujur, di grup kami Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos, kata Shin. Target saya adalah mencapai posisi ketiga atau keempat, tegasnya. Akan bagus jika bisa mendapatkan 2 tiket, jika tidak kami akan bermain di playoff dengan tiket 0-5. Jadi tim peringkat 1 atau 2, siapapun yang datang, tidak masalah bagi kami, tuturnya. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia berada di grup yang sangat menantang dengan tim-tim yang memiliki pengalaman dan reputasi kuat di kancah internasional. Jepang, Australia, dan Arab Saudi adalah tim-tim yang konsisten tampil di Piala Dunia, sehingga persaingan di grup C sangat ketat. Dari segi kualitas lawan, Jepang dan Australia selalu menjadi langganan di Piala Dunia, menunjukkan kualitas dan konsistensi mereka. Arab Saudi juga tidak bisa dianggap remeh, terutama setelah kemenangan mengejutkan melawan Argentina di Piala Dunia 2022. Bahrain dan Cina juga memiliki peringkat FIFA yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia, menunjukkan bahwa mereka memiliki kualitas yang lebih baik di atas kertas. Namun, pelatih Shin Tae-yong tetap optimis dan percaya diri meski menghadapi tantangan berat. Ia melihat hasil undian ini dari sisi positif dan menyatakan bahwa Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Fokus mereka adalah menempati posisi ketiga atau keempat, yang masih memungkinkan untuk mendapatkan tiket melalui putaran kualifikasi selanjutnya. Pendekatan positif ini menunjukkan bahwa timnas siap bersaing dan memanfaatkan setiap peluang yang ada, meski berada di grup yang sangat kompetitif.
Menghadapi tantangan besar dalam grup yang disebut sebagai grup neraka, adalah kesempatan bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan keberanian, kerja keras, dan semangat juang yang tinggi. Dalam setiap pertandingan, yang paling penting adalah semangat pantang menyerah dan tekad untuk memberikan yang terbaik. Kita mungkin berada di grup yang sulit, tetapi setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ingatlah bahwa setiap tim besar juga pernah memulai dari bawah, berjuang melawan segala rintangan untuk mencapai puncak. Dengan persiapan yang matang, strategi yang baik, dan mental yang kuat, tidak ada yang tidak mungkin. Percayalah pada kemampuan diri sendiri, percaya pada tim, dan percaya bahwa kerja keras akan membuahkan hasil. Apapun hasilnya nanti, yang terpenting adalah memberikan yang terbaik dan bermain dengan hati. Tetaplah fokus, jaga semangat, dan yakin bahwa kita bisa membuat kejutan. Ayo Timnas Indonesia, tunjukkan bahwa kita bisa bersaing dengan yang terbaik. Kita adalah Garuda, kita tidak pernah menyerah. Shin Tae-yong masih geram usai Timnas U23 Indonesia dirugikan wasit di playoff Olimpiade. Masa tidak mau bicara bahasa Inggris? Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Shin Tae-yong masih geram dengan kepemimpinan wasit asal Prancis, François Letessier, yang memimpin laga playoff Olimpiade 2024 antara Timnas U23 Indonesia melawan Guinea. Pada pertandingan tersebut, Timnas U23 Indonesia kalah 0-1 dari Guinea. Kepemimpinan wasit Letessier membuat Shin Tae-yong, yang saat itu memimpin Timnas U23 Indonesia, merasa sangat marah. Dalam laga tersebut, Timnas U23 Indonesia harus menerima 2 hukuman penalti yang kontroversial akibat keputusan wasit asal Prancis tersebut. Shin Tae-yong bahkan harus diusir dari lapangan karena protes kerasnya terhadap keputusan wasit yang juga memimpin final Euro 2024 antara Spanyol dan Inggris. Keduanya 100% bukan penalti, ujar Shin Tae-yong seperti dilansir bolasport.com dari YouTube Lee Kyung-kyu. Pertama, jika itu dianggap pelanggaran, pelanggarannya terjadi 5 meter di luar garis. Seharusnya diberikan tendangan bebas di luar garis, bukan penalti. Yang kedua, saya diusir dari lapangan. Jika wasit tidak melihatnya dari jauh, saya bisa mengerti. Tapi wasit melihatnya dari belakang saat pemain kami mencoba melakukan tackle. Wasit sudah meniup peluitnya sebelum pemain melakukan tackle. Saat pemain kami menyentuh bola, wasit langsung meniup peluit. Padahal pemain kami hanya menyentuh bola, tetapi wasit tetap meniup peluit. Saya pun berkata ini tidak benar, mengumpat dengan segala macam kata-kata. Apakah ini FIFA? Sambil marah saat Presiden FIFA juga hadir. Benar-benar terang-terangan. Apakah ini FIFA? Shin Tae-yong juga heran dengan sikap wasit François Letessier yang tidak mau berbicara dalam bahasa Inggris saat memimpin laga internasional tersebut. Letessier hanya berbicara dalam bahasa Prancis, yang tentunya lebih dimengerti oleh para pemain Guinea yang merupakan bekas jajahan Prancis. Masalahnya adalah wasit, karena ini turnamen dunia dan playoff, ujar Shin Tae-yong. Wasit seharusnya berbicara dalam bahasa Inggris, tetapi dia hanya berbicara dalam bahasa Prancis. Guinea adalah bekas koloni Prancis. Pemain Guinea semuanya bermain di Liga Prancis. Sekitar 80% dari mereka adalah pemain Liga Prancis. Permohonan pemain Indonesia agar berbicara dalam bahasa Inggris tidak diterima. Ketidakhadiran komunikasi di tengah penggunaan bahasa Prancis. Jadi wasit Prancis itu bukan wasit yang tidak berpengalaman. Dia juga menjadi wasit di Piala Dunia Qatar. Sudah punya niat sejak awal, menurut saya. Tidak seharusnya begitu, olahraga seharusnya dimainkan dengan fair play. Karena saya tahu betapa kerasnya para pemain berjuang, perasaan pelatih yang lebih gelisah, ketika tahu bahwa permainan wasit tidak adil padahal tim sudah bermain dengan baik. Sangat tidak adil dan penuh kemarahan saat itu. Apakah protes kepada wasit memberikan tekanan kepada mereka? Menurut saya, wasit cenderung melakukan apa yang mereka mau. Jika ini terus berulang, mereka bisa dicap sebagai orang yang harus diperhatikan. Pelatih tidak hanya bertengkar tanpa alasan. Mereka selalu melihat ulang rekaman. Lalu tim video mengonfirmasi di monitor besar setidaknya 2 kali. Mereka tidak akan bertengkar tanpa melihat ulang.
Jika tidak, itu hanya akan menjadi protes tanpa dasar, ujarnya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menyuarakan kekesalannya dengan alasan yang cukup kuat. Kepemimpinan wasit François Letessier tampaknya menimbulkan kontroversi, terutama dengan keputusan penalti yang diperdebatkan dan ketidakmauannya untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Dalam turnamen internasional, penggunaan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua tim sangat penting untuk memastikan keadilan dan transparansi. Keputusan kontroversial seperti penalti yang dianggap tidak sah dan sikap wasit yang dianggap bias bisa mempengaruhi jalannya pertandingan secara signifikan. Shin Tae-yong mengemukakan bahwa kesalahan wasit tersebut tidak hanya merugikan timnya, tetapi juga menimbulkan keraguan tentang integritas pertandingan. Secara keseluruhan, kritik Shin Tae-yong terhadap kepemimpinan wasit mungkin mencerminkan frustasi yang dirasakan banyak pelatih dan pemain ketika merasa bahwa keputusan wasit tidak adil. Penting bagi penyelenggara turnamen untuk memastikan bahwa wasit memiliki standar komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya untuk menjaga fair play dalam olahraga. Menghadapi ketidakadilan di lapangan adalah ujian besar, namun ingatlah bahwa semangat juang dan kerja keras kalian lebih penting dari hasil akhir. Setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Teruslah berlatih dengan tekun, bermain dengan penuh semangat, dan jaga sportivitas. Kemenangan sejati bukan hanya soal skor, tetapi bagaimana kalian menghadapi rintangan dan tetap teguh pada nilai-nilai fair play. Percayalah pada kemampuan kalian, saling mendukung sebagai tim, dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Ingatlah bahwa setiap pertandingan adalah langkah menuju kesuksesan yang lebih besar. Semangat terus, karena perjalanan menuju keberhasilan dipenuhi dengan tantangan yang akan membuat kalian semakin kuat. Indra Syafri sebut Arhan Kakak tetap punya peran penting, meski tidak cetak gol saat timnas Indonesia U19 lawan Filipina. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih timnas Indonesia U19, Indra Syafri, memberikan pembelaan terhadap Arhan Kakak. Menurutnya, Arhan Kakak tetap memiliki peran penting saat timnas Indonesia U19 menang 6-0 atas Filipina U19 dalam laga perdana grup A Piala AFF U19 2024. Berlaga di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, pada Rabu, 17 Juli 2024, Arhan Kakak dimainkan sejak awal pertandingan. Namun sayangnya, pemain tersebut tidak mencetak gol dalam pertandingan tersebut. Gol-gol kemenangan timnas Indonesia U19 dicetak oleh Brice Aryansyah Abdul Manan, menit ke-12 dan ke-50, Iqbal Gwi Jangge, menit ke-21 dan ke-42, dan satu gol dari Kadek Arel, menit ke-28. Pesta gol Garuda Nusantara ditutup dengan manis lewat gol Jens Raven di menit ke-87. Indra Syafri cukup menyayangkan bahwa Arhan Kakak tidak mencetak gol dalam laga tersebut. Menurutnya, pemain tersebut akan dievaluasi terkait penyelesaian akhir agar lebih baik ke depannya. Arhan Kakak sebenarnya mendapatkan beberapa peluang saat melawan Filipina U19. Salah satunya adalah ketika tendangan keras mendatarnya membentur tiang gawang pada menit ke-25. Namun sayangnya, peluang-peluang tersebut tidak mampu dimaksimalkan menjadi gol oleh Arhan Kakak. Saya menunda-nunda pergantian Kakak tadi, saya tunggu dia cetak gol dulu baru saya lakukan pergantian. Kami sering berkomunikasi khusus tentang Kakak, terutama mengenai penyelesaian akhir, kata Indra Syafri setelah laga, Rabu 17 Juli 2024. Arhan Kakak tidak bermain penuh dalam laga melawan timnas Filipina U19, karena ia digantikan oleh Jens Raven pada menit ke-67. Namun demikian, Indra Syafri mengatakan bahwa Arhan Kakak tetap mampu memainkan peran penting. Ia mampu membuka ruang di barisan depan timnas Indonesia U19, yang membuat pemain lain mampu mencetak gol berkat peran Kakak di lapangan. Di tim ini, Kakak menjadi pemain kunci kami, dia yang membuka peluang, dia menahan bola dengan baik. Saya pikir, hanya keberuntungan saja yang tidak berpihak pada Kakak, beberapa kali tadi ada peluang, ucap Indra Syafri. Lebih lanjut, situasi yang umum terjadi dalam dunia sepak bola, di mana seorang pemain yang tidak mencetak gol tetap dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi tim.
Pelatih Indra Syafri menunjukkan pemahaman yang baik mengenai peran penting Arhan Kakak meskipun tidak mencetak gol. Dalam sepak bola, peran seorang pemain tidak hanya diukur dari jumlah gol yang dicetak, tetapi juga dari kontribusi lain seperti membuka ruang, menahan bola, dan menciptakan peluang bagi rekan setim. Indra Syafri menekankan pentingnya peran Kakak dengan mengatakan, "Di tim ini, Kakak menjadi pemain kunci kami, dia yang membuka peluang, dia menahan bola dengan baik." Indra Syafri, 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Kakak dalam membuka ruang dan menahan bola sangat dihargai oleh tim. Pendekatan Indra Syafri yang menunda pergantian Arhan Kakak untuk memberinya kesempatan mencetak gol menunjukkan dukungan dan kepercayaan pada kemampuan pemain muda tersebut. Indra Syafri menyatakan, "Saya menunda-nunda pergantian Kakak tadi. Saya tunggu dia cetak gol dulu baru saya lakukan pergantian." Indra Syafri, 2024. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan diri pemain, terutama di level usia muda seperti U19. Namun, evaluasi terkait penyelesaian akhir tetap diperlukan agar pemain dapat memaksimalkan peluang yang didapat. Indra Syafri menyebutkan, "Kami sering berkomunikasi khusus tentang Kakak, terutama mengenai penyelesaian akhir." Indra Syafri, 2024. Evaluasi ini penting untuk pengembangan kemampuan pemain dan meningkatkan efektivitas di depan gawang. Dengan demikian, meskipun Arhan Kakak tidak mencetak gol dalam pertandingan tersebut, kontribusinya dalam aspek lain dari permainan sangat berarti bagi tim. Dukungan dan evaluasi yang konstruktif dari pelatih adalah kunci untuk pengembangan pemain muda seperti Arhan Kakak. Arhan Kakak, tetap semangat dan terus berjuang. Ingatlah bahwa peran pentingmu di lapangan tidak hanya diukur dari jumlah gol yang kamu cetak. Keahlianmu dalam membuka ruang, menahan bola, dan menciptakan peluang bagi rekan setim adalah kontribusi yang sangat berarti bagi tim. Setiap pemain hebat pasti pernah menghadapi tantangan, dan yang membuat mereka luar biasa adalah kemampuan mereka untuk bangkit dan belajar dari setiap pengalaman. Pelatih Indra Syafri dan tim percaya pada kemampuanmu, dan dengan kerja keras serta fokus yang terus-menerus, gol-gol yang kamu impikan pasti akan datang. Teruslah berlatih, perbaiki penyelesaian akhirmu, dan ingat bahwa setiap peluang yang tidak berhasil adalah langkah menuju keberhasilan yang lebih besar. Kamu adalah bagian penting dari tim ini, dan masa depan yang cerah menantimu. Jangan pernah menyerah, karena perjalananmu baru saja dimulai dan banyak prestasi besar yang menunggumu di depan. Shin Tae-yong panggil Jens Raven ke Timnas Indonesia Senior jika menggila di Piala AFF U19 2024. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Jens Raven diharapkan bersinar bersama Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Jens Raven diharapkan tampil gemilang bersama Timnas Indonesia U19 di ajang Piala AFF U19 2024. Jika penampilannya memukau, bukan tidak mungkin penyerang berusia 18 tahun ini akan dipanggil Shin Tae-yong untuk bergabung dengan Timnas Indonesia Senior. Harapan tersebut disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Ia berharap Jens Raven semakin kompak dengan skuad Timnas Indonesia U19 yang dilatih oleh Indra Syafri. Pada pertandingan kemarin, Timnas Indonesia U19 meraih kemenangan 6-0 atas Timnas Filipina U19 di laga pertama grup A Piala AFF U19 2024. Salah satu dari 6 gol tersebut dicetak oleh Jens Raven, yang baru bermain di 20 menit terakhir pertandingan. Gol ini sangat istimewa bagi Jens Raven karena merupakan gol debutnya bersama Timnas Indonesia U19. Pemain Dordrecht U21 ini berhasil mencetak gol di pertandingan kelimanya bersama skuad Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U19. Jens Raven mudah-mudahan akan terus mencetak gol, meskipun dia hanya bermain di babak kedua tapi dia bisa mencetak gol, kata Arya Sinulinga dalam keterangannya, Kamis, 18 Juli 2024. Kita harapkan dia bisa semakin kompak dengan tim dan menciptakan gol-gol berikutnya. Akan menjadi striker muda kita yang diandalkan, mudah-mudahan di pertandingan berikutnya dia semakin bagus dan menunjukkan kemampuan mencetak golnya, sambungnya. Lebih lanjut,
Harapan tinggi terhadap Jens Raven di Piala AFF U19 2024 menunjukkan ekspektasi besar dari PSSI dan penggemar sepak bola Indonesia. Sebagai penyerang muda berusia 18 tahun, Jens memiliki peluang besar untuk membuktikan kemampuannya dan berkontribusi signifikan bagi tim. Jens Raven baru saja mencetak gol debutnya bersama Timnas Indonesia U19 dalam kemenangan 6-0 atas Timnas Filipina U19. Meskipun hanya bermain selama 20 menit terakhir, gol tersebut menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Pujian dari Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, menyoroti pentingnya peran Jens dalam tim dan harapan agar dia terus mencetak gol di pertandingan-pertandingan berikutnya. Jika Jens terus menunjukkan performa gemilang, kemungkinan besar dia akan dipanggil ke tim nasional senior oleh Shin Tae-yong. Situasi ini juga menyoroti pentingnya pengembangan pemain muda dalam sepak bola Indonesia. Kesempatan yang diberikan kepada Jens Raven bisa menjadi inspirasi bagi pemain muda lainnya untuk bekerja keras dan menunjukkan kemampuan mereka di level yang lebih tinggi.